Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Familia dengan NIM 106230006. Saya dari kelas 3B Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan hukum pidana. Makalah yang kedua, pengertian delik. Pengertian delik menurut para ahli hukum. Tindak pidana atau delik merupakan terjemahan dari perkaitan Strafrecht atau delicts bahasa Belanda atau criminal art bahasa Inggris. Di dalam menerjemahkan istilah tersebut di dalam bahasa Indonesia, maka digunakan bermacam-macam istilah oleh para cerdik pandai bahasa Indonesia. Peristilahan yang sering dipakai dalam hukum pidana adalah tindak pidana. Istilah ini bermaksud sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu delicts atau Strafrecht. Di samping ini ada dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahannya telah dipakai beberapa istilah, yaitu periwisata pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, pembuatan yang dapat dihukum, dan pembuatan yang boleh dihukum. Delik dalam bahasa tersebut, Strafrecht, ada 3, yaitu Straf, Ber, dan Freit. Straf artinya sebagai pidana dan hukum, Ber artinya sebagai dapat dan boleh, sedangkan Freit artinya sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa Inggris adalah delik yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Moelle Jatno mengatakan bahwa suatu Strafrecht ini sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Berikut ini ada beberapa pendapat mengenai tindak pidana dalam arti Strafrecht menurut pendapat para ahli. Jene Jokers Bandung Prabowo Epoenomo 198291 membagi atas 2 pengertian, yaitu 1. Definisi pendek memberikan pengertian Strafrecht adalah suatu kejadian vice yang dapat diancam dengan hukuman pidana oleh undang-undang. Dan yang kedua itu definisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan pengertian Strafrecht adalah suatu kelakuan yang melakukan hukuman berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dipertanggungjawabkan. Nah, sedangkan pengertian delik dalam hukum pidana Islam, delik atau tindak pidana adalah perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang yang dibebani kewajiban. Berikut ada beberapa jenis delik dalam hukum pidana Islam. Pertama ada delik qisas dan delik diyat. Dan ada beberapa jenis-jenis delik dalam hukum pidana. Awalnya, para ahli hukum membagi jenis-jenis tindak pidana ke dalam apa yang disebut Rechtsdelikten dan Wetdelikten. Rechtsdelikten adalah delik-delik yang bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, sedangkan Wetdelikten adalah delik-delik yang memperoleh sifat sebagai tindakan-tindakan yang pantas untuk dihukum. Oleh karena dinyatakan demikian, di dalam peraturan perundang-undangan KUHP sendiri membagi tindak pidana menjadi 2, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dan pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan oleh undang-undang sebagai peraturan pidana, telah dirasakan sebagai onerite, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tantangan hukum. Delik
formil dan delik material. Formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan hukum oleh hukum undang-undang. Contohnya, pencurian pasal 362 KUHP. Dan material adalah delik yang dianggap telah selesai dengan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman dan oleh undang-undang. Contohnya pembunuhan pasal 338 KUHP. Dan ada delik dolus dan delik cupa. Dan berikutnya yang keempat ada delik kontinuus. Dan yang kelima ada delik tunggal dan berganda. Dan yang ke-6 ada afronde. Yang ke-7 ada delik aduan dan delik biasa. Yang ke-8 ada delik sebuah sederhana dan ada yang ada pemberatnya. Akibat dari tindak pidana. Suatu tindak pidana dapat menimbulkan kerugian maupun penderitaan bagi orang lain, yakni korban tindak pidana. Kerugian maupun penderitaan tersebut berupa kerugian material, penderitaan fisik, dan penderitaan fisis. Kerugian material adalah kerugian yang menyangkut masalah perekonomian yang diderita oleh korban atau tindak pidana. Penderitaan fisik adalah penderitaan yang terletak pada fisik korban tindak pidana, penderitaan psikis, dan penderitaan yang menyangkut mental korban atau tindak pidana. Dan di sini ada unsur-unsur delik. Yang pertama itu ada kelakuan dan akibat perbuatan, hal ihwal dan penyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberikan pidana, unsur melawan hukum yang objektif, dan unsur melawan hukum yang subjektif. Inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah dan ucapan yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.